Oke, pada video kali ini kita akan membuat pesanan transaksi pemesanan ya. Jadi sebelum masuk ke tutorial ini pastikan teman-teman sudah mengikuti tutorial sebelumnya bagaimana cara mendefinisikan bahan mentah, kemudian membuat resep, dan kemudian sampai muncul gambarnya seperti ini. Di sini teman-teman harus melengkapi dulu, misalkan di sini ada tipe penjualan, dan jenis pembayaran nih silahkan cek di sini ya, di video pertama kalau nggak salah itu sudah dibahas. Kemudian yang nama pelanggannya ini nanti diisi seiring berjalannya waktu dan juga diskon ini nanti mungkin kita bahas di bab lain. Sebelum saya menjelaskan detail, teman-teman sebenarnya bisa juga menggunakan namanya kitchen.tensorerp.com. Ini adalah salah satu modul juga yang dimiliki oleh Tensor ERP ya. Jadi nanti ini fungsinya bisa digunakan untuk eh, apa namanya pemesanan misalkan di meja gitu ya, meja berapa, terus kemudian membuat barcode untuk di-scan secara mandiri oleh pelanggan gitu ya. Cuman ini eh, jika pengen multi device, misalkan ini yang ada di kasir depan, terus ini ada di misalkan di kitchennya ini kan nanti untuk display kitchen sebenarnya untuk melihat antrian pemesanan tuh teman-teman minimal harus punya dua akun ya. Jadi nanti ini berbayar. Oke, mungkin ini kita bahas di video lain ya, bagaimana menggunakan Tensor Kitchen. Oke, kita fokus dulu ke penggunaan kasirnya. Oke, hal pertama yang bisa kita lakukan adalah mendefinisikan dulu akun per produk ya. Jadi teman-teman pastikan cek dulu di bagian video part 2 kalau nggak salah itu kita mendefinisikan jenis-jenis bagan akun. Nah, bagan akun itu juga nanti yang akan kita aplikasikan di apa namanya barang-barang kita ini ya. Jadi misalkan ini nanti ada nasi ayam goreng, itu nanti akan didefinisikan sebagai apa. Ini kebetulan akan terdefinisi secara otomatis ya kalau polanya itu kebaca ya. Cuman ini lagi-lagi adalah sebuah suggestion, jadi dia semacam menebak gitu ya. Jadi teman-teman harus cek lagi apakah sudah benar ya. Misalkan ini es teh ini kan salah ya. Dia minuman. Oke, bagian es teh, minuman, galon air mineral, bahan minuman, tepung terigu sebenarnya untuk yang non grup seperti tepung terigu, terus kemudian ayam segar ini sebenarnya kita abaikan aja nggak masalah ya, karena kan nanti nggak ada pendapatan dari penjualan bahan mentah ya. Ini kan cuman eh, harus dilengkapi aja lah buat apa namanya data gitu ya. Paket bahan makanan, bahan minuman, oke. Minyak goreng, eh, bahan makanan. Beras ini salah ya, bahan makanan. Oke, bubuk teh minuman, es batu. Oke. Ini kalau double ini akan muncul lagi ya. Jadi misalkan kita ngedit di sini nanti yang kalau ada es batu ini otomatis akan ikut teredit juga ya. Oke, semuanya sudah benar. Ini pastikan benar ya teman-teman. Kalau nanti ada kesalahan, mungkin transaksinya bisa berhasil tapi nanti ketika kita lihat laporan keuangan mungkin bisa salah ya. Misalkan penjualan makanan, penjualan minuman, kalau salah apa namanya salah definisi akunnya akan mengakibatkan kesalahan pencatatan juga gitu ya. Oke, kemudian selanjutnya sepertinya sudah bisa sih kita lakukan transaksi ya. Misalkan kita pembeli ayam goreng dan es teh. Jadi untuk mode restoran ini, jika kita mengklik lebih dari sekali ya, misalkan tadi kita klik ayam goreng, terus kita klik lagi, dia akan muncul dua baris ya. Jadi ayam goreng yang atas dan ayam goreng yang bawah. Ini fungsinya adalah untuk mendefinisikan variasinya. Jadi misalkan yang satunya itu pengen ekstra nasi, yang satunya itu cuman pengen tambah mayones tanpa nasi gitu ya. Itu kan jadi kita bisa membedakan pesanan satu dan lainnya.
Kalau yang pesen ekstra mayones itu ada 2 orang ya tinggal tambah aja di sini kuantitasnya jadi 2 gitu. Begitu juga yang es teh nih misalkan dia pengen less ice gitu ya. Cuman yang satunya pengen teh panas, kita klik lagi berarti kan di sini ada es teh terus kita ubah jadi panas misalkan. Nama pelanggannya silahkan teman-teman tulis saja sesuai apa namanya nama pelanggannya ya. Ini sebenarnya nggak wajib sih. Ini fungsinya untuk misalkan nanti ada loyalty program atau pengen follow up promosi dan lain sebagainya. Di sini ada beberapa settingan lainnya ya, seperti biaya layanan dan pembulatan nih teman-teman bisa cek di bagian ini ya, gratuitas. Ini jadi kalau teman-teman pengen nanti menambahkan biaya layanan ya, misalkan service fee berapa persen, silahkan teman-teman edit sendiri atau mungkin kalau ada PPN atau pajak-pajak lainnya silahkan teman-teman edit di sini. Oke, kemudian di metode sorry, bukan metode pembayaran, di bagian tipe penjualan ini ya. Di sini kan kita sudah punya misalkan makan di tempat, bawa pulang dan lain sebagainya. Nah, ini teman-teman silahkan definisikan tadi ya. Misalkan kalau beli online tuh nanti kena pajak sama biaya layanan atau mungkin biaya GoFood atau biaya ShopeeFood gitu ya. Itu berapa persen silahkan teman-teman tambahkan sendiri di gratuity terus teman-teman ubah di bagian tipe penjualan gitu ya. Jadi misalkan di sini ada yang dibawa pulang atau online nih biaya layanannya nggak ada gitu. Silahkan teman-teman sesuaikan sendiri dengan kondisi eh, warungnya gitu ya atau mungkin restorannya ya. Oke, kita balik lagi. Misalkan beli satu ayam, satu es teh, terus pelanggannya Edo tadi ya misalkan ya. Nah, itu nanti ini akan tersimpan di bagian sini nih, konsumen. Kita akan bahas di video lain ya, bagaimana cara melakukan promosi diskon dan lain sebagainya. Oke, oh sorry, pembulatan kita lupa edit tadi ya. Di sini ada pembulatan. Di bagian stroke, nah ini teman-teman bisa nyalakan. Dan di stroke ini teman-teman bisa edit misalkan password WiFi-nya misalkan 123 atau apalah ini untuk kebutuhan stroke-nya nanti gitu. Oke, langsung saja kita buat transaksinya. Ahmad misalkan. Oke, nah kalau pilihan menunya itu adalah tunai gitu ya, maka di sini akan muncul uang diterimanya berapa dan nanti dia akan menghitungkan kembaliannya berapa gitu ya. Sedangkan untuk pilihan lain, misalkan transfer atau ini dia nggak ada pilihan untuk kembalian. Kalau sudah teman-teman bisa cetak stroke dan kalau teman-teman sudah terkoneksi dengan printer nanti teman-teman bisa langsung print dari pop-up ini gitu ya. Semua transaksi penjualan akan disimpan di sini ya, stroke-stroke yang tersimpan, terus kemudian siapa aja pelanggannya dan lain sebagainya. Teman-teman di sini bisa aktifkan juga untuk shift ya. Jadi nanti misalkan teman-teman punya karyawan yang menjaga shift sekian dari sekian, nanti kita bisa cek uang masuk dan pas pulang itu selisihnya berapa atau mungkin tepat atau belum. Cuman mungkin kita bahas di video lain untuk penggunaan shift. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.